Oke, di video kali ini kita akan mencontohkan bagaimana membuat catatan kaki dengan Zotero dari buku atau artikel yang penulisnya lebih dari satu. Nah, oke, langsung saja ya. Ini sebetulnya untuk menjawab pertanyaan salah satu komentar di video saya tentang Zotero ya. Nah, yang pertama harus kita pastikan dulu bahwa Zotero sudah terbuka di sini, lalu kemudian kita akan coba memasukkan buku yang penulisnya lebih dari 3. Nah, kalau kita misalnya sudah tahu bukunya ya, kita punya bukunya, kita tinggal lihat saja ISBN-nya, lalu kita copy ISBN-nya dan kemudian kita bisa memanfaatkan web ini, Zotero Bib ini, yang bisa diakses melalui alamat website thebib.org. Nanti akan saya tulis di deskripsi, silakan dilihat. Misalnya ini bisa membantu kita untuk memasukkan buku ke Zotero secara otomatis. Jadi kita tidak perlu memasukkannya secara manual. Asal kita sudah tahu misalnya URL dari artikel itu atau ISBN-nya atau DOI-nya misalnya. Tinggal kita masukkan di sini saja. Kita juga bisa mengetikkan judul bukunya di sini. Nah, untuk kali ini akan saya contohkan dengan memasukkan ISBN-nya. Ini sudah saya copy, tinggal saya paste di sini. Ini ISBN-nya. Judul bukunya The Craft of Research. Lalu saya klik ini, site ini. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini ikon Zotero-nya sudah berubah. Ini berarti sudah siap untuk kita save. Tinggal kita klik saja di sini. Kita klik, lalu kemudian kita centangi ini buku yang kita maksudkan, lalu kita oke. Nah, kita lihat bahwa di sini di Zotero sudah masuk, dan di sini kita lihat sudah ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, ada 5 penulis buku yang ada di sini. Nah, kita lihat di sini untuk judul bukunya masih pakai huruf kecil, mestinya dia pakai title case ya. Di tiap kata dia harusnya huruf besar. Nah, caranya bagaimana? Nggak usah kemudian kita edit secara manual. Kita tinggal klik kanan seperti ini, lalu kemudian kita pilih ini title case. Nah, seperti ini. Dia sudah secara otomatis akan berubah. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan buku ini di catatan kaki atau catatan perut dan daftar pustaka di Microsoft Word. Pertama kita ketikkan saja apapun lah gitu ya. Lalu kemudian kita buka di sini, kita buka tab Zotero-nya ini. Kemudian kita klik ini, add atau edit citation ini. Lalu kita pilih, misalnya yang pertama kita coba catatan kaki dulu ya. Untuk yang ada catatan kakinya itu kita pilih ini, Chicago Manual of Style. Ini yang edisi terbaru, edisi 17, yang pilih yang full note. Kita pilih ini, lalu kemudian bahasanya kita biarkan misalnya tetap bahasa Inggris, atau karena kita mau lihat jadinya seperti apa kalau dalam bahasa Inggris, kita tetap pakai ini ya, English ya. Lalu di sini jangan lupa ini harus tercentang footnote, atau kalau misalnya mau endnote juga bisa, ini tinggal dirubah centangannya. Untuk sementara kita pakai footnote dulu, lalu kemudian kita oke. Nah, di sini tinggal kita ketikkan saja nama bukunya, atau kita kalau mau mencari langsung kita bisa pakai classic style. Kalau saya lebih suka pakai classic style, terutama kalau kita sudah tahu di mana tempatnya. Walaupun kalau belum tahu juga kita bisa mengetikkan di kolom pencarian ini. Misalnya ini ya, tadi bukunya kan The Craft of Research, lalu kemudian misalnya halamannya 10 misalnya, tinggal kita oke. Nah, kita lihat di sini sudah jadi add all secara otomatis itu. Jadi catatan kakinya sudah otomatis jadi add all, tidak perlu menambah script apapun di Zotero. Sudah secara otomatis diatur oleh Zotero berdasarkan style yang kita pakai. Nanti ini akan menyesuaikan dengan style yang kita pakai. Nah, sekarang bagaimana kalau daftar pustaka? Misalnya kita bikin daftar pustakanya. Daftar pustakanya tinggal kita klik ini saja, add atau edit bibliografi ini. Nah, dia kalau daftar pustaka semua penulis ditulis lengkap seperti ini. Memang aturannya begitu di Chicago Manual of Style. Kalau Anda tulis add all justru keliru gitu. Nah, jadi ini menyesuaikan sendiri, tidak usah bingung-bingung kita. Ini sudah biar Zotero yang bekerja untuk kita, Zotero yang menghafalkan formatnya untuk kita tinggal klik-klik saja gitu. Tidak usah memikirkan pakai script dan lain-lain.
Nah, sekarang kita coba ya, bagaimana kalau kemudian kita pakai catatan perut. Kalau catatan perut, kita misalnya pakai American Psychological Association misalnya. Karena ini sudah terlanjur kita pakai Chicago, maka kemudian kita bisa rubah di sini. Tinggal kita klik saja, kita ubah ya, kita klik saja. Yang benar ubah, bukan rubah. Kalau rubah itu binatang. Nah, ini kita ubah ya. Kita klik tadi itu, kita klik dokumen preference ini, lalu kemudian kita pilih ini misalnya American Psychological Association misalnya. Lalu kemudian kita oke. Nah, kita lihat di catatan perut juga sudah jadi add all gitu. Ini tadi penulisnya kan ada 5 tadi itu ya. Dia sudah jadi add all. Di daftar pustaka dia juga sudah ditulis semua gitu. Ini sudah menyesuaikan secara otomatis dengan style yang kita pakai. Kalau di Chicago, kalau penulisnya masih 3 misalnya, maka di catatan kaki akan ditulis lengkap, Sementara kalau di apa namanya di American tadi itu walaupun penulisnya 3, karena bentuknya adalah catatan perut, maka dia akan ditulis at all. Kita akan contohkan ya, misal kita masukkan buku secara manual melalui Zotero dengan 3 penulis. Kita buka Zoteronya, lalu kita klik ini. Kita pilih book. Lalu di sini ya kita tulis judul buku gitu saja ya. Tidak usah judul beneran. Judul buku bagus misalnya. Ini misalnya. Lalu kita tulis di sini. Ini ada last name, ada first name. Tapi kita bisa kalau misalnya kita tidak pengen repot-repot, kita bisa klik ini ya. Nah, seperti ini, lalu kemudian kita tulis di sini. Dia hanya jadi 1 kolom. Kalau tadi kan ada 2 kolom, ada last name, ada first name. Nah, kita tulis seperti ini, lalu kemudian misalnya ini penulis pertama. Lalu kita tinggal rubah lagi saja menjadi ini, first name dan last name. Ini harus ada first name dan last name ya, kalau terdiri dari lebih dari 1 kata. Karena kalau enggak nanti format catatan kaki dan daftar pustakanya akan keliru. Nah, ini lalu kemudian kita tambah lagi, di sini ada tanda plus lagi, ini tanda plus, kemudian nah kita coba sekarang pakai first name dan last name tadi itu. Ini last name-nya kita tulis misalnya kedua ya. Tulis kedua, di sini kita tulis penulis misalnya. Kita tambah lagi 1 penulis lagi misalnya. Keliru saya kliknya. Nah, ini kita tambah lagi, lalu kemudian misalnya kita tulis penulis ketiga, dan kita rubah lagi jadi first name dan last name. Nah, tempat terbitnya misalnya Yogyakarta misalnya, lalu publishernya misalnya, nah ini nama penerbit gitu saja lah. Lalu tahunnya misalnya kita bikin tahun 2021. Oke, ini ada 3 penulis. Judul bukunya sudah ada, nama penerbitnya ada, tempatnya juga ada, tahunnya ada. Kita coba lihat di catatan kaki. Kita mau lihat di catatan kaki dulu ya. Jadi gini, kita rubah lagi ke Chicago. Kita pilih yang full note, kemudian kita oke. Nah, kita lihat yang ini tadi kan yang 5 penulis tadi dia pakai at all. Sekarang kalau dia hanya 3 penulis seperti apa? Kita tambahkan misalnya. Kita klik ini add atau edit citation. Lalu kemudian kita pilih ini classic view ini. Saya lebih suka ini, Anda boleh suka apapun gitu. Kita klik tadi buku yang baru saja kita tambahkan. Kita klik ini, lalu misalnya halamannya halaman 2 misalnya. Lalu kita oke. Nah, bisa kita lihat di sini ditulis lengkap penulisnya gitu, karena hanya 3. Jadi untuk Chicago Manual of Style ini harus ditulis lengkap. Kalau Anda tulis at all justru keliru gitu. Jadi nggak usah dipikirkan gitu. Si Zotero bakal mengatur sendiri berdasarkan style yang kita pilih. Soalnya ini biarkan dia seperti ini. Jadi penulisnya kalau 3 di Chicago Manual of Style itu dia ditulis semuanya. Bagaimana kalau kita pakai catatan perut tadi itu miliknya American Psychological Association tadi itu? Nah, kita lihat misalnya, kita rubah lagi dokumen preference ini, lalu kemudian kita pilih ini American Psychological Association, lalu kita oke. Nah, di sini sudah jadi add all gitu. Ini kan sudah jadi add all ya. Nah, sudah jadi add all. Jadi begitu. Itu contohnya.
Zotero sudah mengaturnya secara otomatis, kita tinggal pakai, tidak perlu ada script apapun yang kita tambahkan di Zotero maupun di Microsoft Word-nya. Zotero sudah siap pakai, dan ini dipakai memang untuk memudahkan kita semua dalam membuat karya tulis ilmiah. Oke, itu saja video kali ini, dan kita ketemu di video-video selanjutnya.